Takut, saya nggak berani lihat ke bawah bahkan atau lihat ke belakang. Saya takut banget. Pemberani, ayo siapa di sini yang kangen liburan bareng keluarga dan teman-teman nih? Apalagi ditambah pandemi yang masih berlanjut, jadi salah satu hambatan ya untuk berlibur. Meski belum bisa keluar kota, kita bisa kok liburan ke salah satu tempat rekreasi indoor terbesar di Indonesia. Tempat rekreasi ini menerapkan prokes yang cukup ketat dan luasnya sekitar 4,1 hektar. Jadi bisa banget dong untuk saling jaga jarak ya. Nah, di Trans Studio Theme Park Cibubur ini kita bisa merasakan berbagai macam wahana indoor yang sangat seru. Ada hampir 18 wahana yang bisa dikunjungi para pemberani di rumah. Tapi saya di sini bukan untuk liburan ya. Justru untuk mencoba pekerjaan menjadi petugas perawatan atau maintenance di sini. Saya harus memastikan semua pengunjung bisa bermain dengan aman dan nyaman. Kira-kira apa tantangan yang akan saya hadapi ya? Pemberani, hari ini aku lagi di suatu tempat permainan yaitu Trans Studio Cibubur dan hari ini aku akan menjadi petugas Trans Studio. Nah, di sini aku nggak cuma jadi petugas maintenance, semua jenis petugas di berbagai bidangnya akan aku cobain. Bagaimana keseruan hari ini? Langsung aja ikutin aku. Pemberani, ini adalah perjalanan saya menuju wahana pertama menjadi seorang petugas maintenance. Oh iya, para petugas di sini bekerja 2 shift. Ada yang bekerja dari malam sampai pagi dan dilanjut dari pagi hari sampai malam hari. Seorang petugas maintenance memiliki tanggung jawab besar. Jadi mereka harus melakukan cek ulang di setiap wahana. Saya langsung melanjutkan menuju wahana bed glider. Pengecekan wahana ini memiliki 3 tahap, yaitu top, middle, dan bottom. Nah, kali ini Mas Syamsul akan membantu saya untuk mengecek di arena bed glider ini. Tapi sebelumnya, saya dan Mas Syamsul harus memakai body harness atau alat pengaman tubuh. Pengecekan awal saya mulai dari tempat roda yang ada di bawah tower ini. Di dalam sini penuh dengan tali roda yang memang harus kita cek setiap saat pemberani. Setelah selesai, saya pun langsung menuju atas tower atau menara untuk memeriksa bagian atas rel dari arena ini. Tinggi dari tower wahana ini sekitar 4-5 meteran. Aduh, belum apa-apa kaki saya sudah mulai gemetaran nih pemberani. Tidak sembarangan orang boleh naik ke atas sini pemberani. Biasanya memang hanya dilakukan oleh 2 orang petugas. Karena melihat di atas menara ini, tempat pijakannya juga tidak terlalu banyak. Pemberani, saat di atas sini saya benar-benar tidak boleh lengah sedikit pun. Karena cukup banyak kabel di atas yang memang harus kita cek dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Selain itu, tidak hanya pengecekan di luar tower ini. Bagian-bagian dalam yang ada di atas tower pun harus kita cek dengan benar. Nah, pemberani, ini saya sedang melakukan pengecekan juga dan mungkin ini tidak terlihat tinggi. Tapi tadi setelah saya cobain mulai dari naik tangga sampai di sini, saya cukup gemetar, saya ketakutan, saya nggak mau jauh-jauh dari masnya. Dan ini menurut saya licin dan saya beneran takut. Oke, pengecekan di atas ini sudah selesai. Sudah saatnya saya harus turun ke bawah. Aduh, gemetar juga saya nih. Susah juga ternyata. Soalnya pijakan tangga dengan pijakan tower yang saya injak ini jaraknya lumayan jauh. Aduh, semoga saya bisa pemberani. Setelah pengecekan bagian atas selesai, saya pun harus tetap mengecek setiap tombol yang akan digunakan untuk beroperasi nantinya. Nah, setelah dirasa aman, saya harus melakukan test drive pada wahana ini. Tujuannya untuk melihat apakah wahana ini berjalan dengan baik. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja ya pemberani. Ayo, berani coba? Coba kalau berani. Nah, pemberani,
sekarang saya sudah selesai melakukan pengecekan di bed glider dan sekarang saya akan melakukan pengecekan ke wahana selanjutnya. Selanjutnya, saya pun harus melanjutkan pemeriksaan ke wahana lainnya nih pemberani, yaitu Wave Racer. Permainan ini menyajikan sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi sambil menghempas ombak. Ibarat sedang mengendarai jet ski di lautan lepas loh. Wah, keren ya. Nah, kali ini saya pun langsung ikut untuk pengecekan di bawah tempat jet skinya langsung. Sama seperti wahana lainnya, Wave Racer ini pun memiliki sensor khusus untuk mengendalikan permainannya. Nah pemberani, sekarang saya lagi pengecekan running wahana di Wave Racer. Dan saya ini nggak boleh pergi dari posisi saya di sini. Di bawah saya ini ada sejenis karpet hitam yang ada sensor beratnya. Kalau saya pergi dari karpet ini, wahana di sini otomatis berhenti. Mesin ini nggak ada yang jagain, jadi bahaya kalau nggak dijagain. Nah, setelah percobaan running dimulai, selanjutnya seperti biasa, saya harus melakukan test drive. Seru banget kayak lagi main jet ski. Waktu sudah mulai semakin siang pemberani. Ini artinya saya dan para petugas lain harus bersiap-siap melakukan latihan dance opening untuk para pengunjung. Para petugas Trans Studio ini selalu melakukan dance opening loh setiap harinya, karena ini menjadi salah satu atraksi menarik untuk para pengunjung yang akan datang. Tak lama, para pengunjung pun mulai berdatangan dan dance opening pun harus dimulai. Nah, waktu pementasan sudah selesai pemberani. Namun tugas saya sebagai petugas maintenance belum selesai. Saatnya mengecek salah satu wahana ekstrim yang ada di sini, yaitu bumerang. Biasanya saya yang ada di antrian para pengunjung untuk menikmati sensasi wahana roller coaster ini pemberani. Tapi kali ini, wah, saya yang harus membantu para petugas untuk mengeceknya. Oke, saya harus memakai body harness lengkap dengan sarung tangan sebagai pelindung. Kali ini saya nggak bisa ngomong apa-apa deh. Rasanya semua badan saya benar-benar lemas. Naik tower wahana bed glider aja kaki saya sudah gemetaran pemberani. Apalagi saya harus naik ke atas menara bumerang ini. Oh iya, tinggi dari wahana bumerang ini sekitar 20 meter loh. Ya Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja ya pemberani. Amin. Perjalanan saya dari bawah menuju atas menara benar-benar menegangkan. Anginnya benar-benar kencang, membuat saya harus lebih cepat berjalan. Pemberani ini baru setengah jalan. Rasanya nggak berani lihat ke bawah karena ini tinggi banget. Jadi dari tadi saya selama perjalanan, fokus saya cuman saya nggak lihat ke bawah, saya lihat ke atas, karena memang cukup tinggi. Dan kita masih ada setengah jalan lagi. Ayo Pak, kita lanjut. Di sini saya pun harus mengecek setiap stasiun yang ada di atas menara. Karena setiap perjalanan saya menuju ke atas, tetap harus ada pengecekan yang dilakukan. Pemberani, tidak pernah dibayangkan sebelumnya bagi saya harus di atas sini. Apalagi hempasan anginnya luar biasa, sehingga kita harus sangat berhati-hati. Pemberani, saya sudah sampai di titik puncak untuk melakukan pengecekan maintenance pada wahana bumerang yang tingginya ini 20 meter, kurang lebih setara dengan 15 sampai 20 lantai gedung. Ini tinggi banget dan mungkin pemberani bisa lihat di belakang saya semuanya kelihatan di sini. Karena ini memang tinggi sekali dan saya takut, saya nggak berani lihat ke bawah bahkan atau lihat ke belakang. Saya takut banget. Saya harus teliti dan fokus untuk mengecek setiap bagian. Roda, rel, dan tombol-tombolnya harus dipastikan berfungsi dengan baik. Di balik itu semua, rasanya saya sangat salut dengan para petugas maintenance di sini, seperti Pak Iit. Setiap harinya mereka harus mengecek wahana dengan kondisi yang penuh resiko. Oke, pemberani, ini kita sudah melakukan pengecekan untuk wahana bumerang. Dan di sini dilakukan pengecekan setiap hari. Setiap pagi seperti ini oleh petugas Trans Studio. Bayangkan saja mereka melakukan ini setiap hari, naik setinggi ini. Mungkin
buat mereka hal yang biasa dan mereka sudah biasa melakukan itu. Tapi saya yakin di balik itu pasti ada ketakutan tersendiri yang mereka rasakan saat mereka naik di tempat pengecekan setinggi ini. Pemberani, rasanya saya benar-benar lemas. Kaki saya sudah tidak sanggup berdiri loh pemberani. Rasa takut melihat sekeliling arena yang tinggi membuat saya ingin cepat-cepat sampai ke bawah. Setelah pengecekan selesai bersama Pak Iit, akhirnya sudah waktunya kita ke bawah lagi. Doakan saya kuat ya pemberani. Ternyata ketika saya ke bawah, rasanya lebih menyeramkan. Pemberani, sekarang saya sedang menuju turun dan saya udah gak bisa lagi mengkontrol rasa takut saya. Ternyata saya nggak bisa, jadi saya harus melihat ke bawah karena ini sedang menuju turun. Ayo Pak, kita lanjut lagi Pak, pelan-pelan ya Pak. Setelah sampai di bawah, yes, rasanya lega sekali. Walaupun kaki dan tangan saya masih gemetaran sampai sekarang. Saatnya saya harus pengecekan di dalam roller coasternya sendiri. Jangan lupa pasang sabuk pengamannya dulu ya pemberani. Nah, pengecekan ini salah satu inti terpenting, di mana tombol-tombol untuk relnya ada di sini. Makanya, para petugas pun harus mengeceknya dengan benar dan tepat. Dan setelah semua pengecekan beres, sudah waktunya saya melakukan test drive dengan wahana bumerang ini. Lumayan deg-degan pemberani, harus melakukan pengecekan. Tapi sebagai petugas Trans Studio, kita harus mengutamakan keselamatan pengunjung. Pemberani, aduh saya kelengan. Pemberani ekstrim banget, luar biasa. Dan ternyata treknya itu nggak cuma maju, tapi ada mundurnya lagi. Dan saya nggak nyangka kalau saya akan dimundurin kembali. Luar biasa. Pusing. Setelah pengecekan wahana selesai, saya pun ditugaskan untuk membantu para petugas di wahana Formula Kart atau sering didengar dengan MotoGP. Di sini saya pun membantu para petugas untuk memberikan arahan dan memastikan setiap permainan yang dilakukan para pengunjung aman. Pemberani, sekarang saya sudah ada di arena MotoGP dan saya akan bertugas untuk nanti mendampingi, memberi instruksi kepada pengunjung yang akan bermain MotoGP pada hari ini. Permainan ini pun menjadi salah satu wahana favorit para pengunjung yang datang. Biasanya mereka akan dibagi menjadi 20 orang per baris agar tidak menumpuk saat menunggu. Tak hanya itu pemberani, saya juga harus menjelaskan beberapa kali kepada para pengunjung tentang peraturan dalam permainan di sini. Seringkali masih banyak para pengunjung yang masih belum tertib mentaati peraturan yang diberikan. Waktu sudah semakin sore, saya pun harus langsung melanjutkan tugas saya di arena pementasan, di mana nantinya saya akan menjadi salah satu talent di show tersebut. Pemberani, di Trans Studio ini nggak cuman ada permainan wahana yang seru, tapi di sini ada salah satu show yang spektakuler dan berbahaya. Dan hari ini saya dapat kesempatan untuk bergabung bermain bersama show-nya menjadi talent. Tapi sebelum itu saya harus melakukan persiapan seperti ganti kostum, makeup, dan latihan blocking bersama teman-teman yang lain. Penasaran kan kira-kira aku jadi apa ya di show kali ini? Langsung aja ikutin keseruannya. Pementasan yang ada di Trans Studio ini bernama Stunt Show, di mana nantinya para talent di sini akan melakukan drama show yang tentunya menarik dan seru untuk para penonton. Para talent di sini pun sudah sangat profesional menjadi talent drama teater loh. Luar biasa. Rasanya saya lumayan deg-degan nih untuk pertama kali ikut di show besar seperti ini. Nah, sebelum dilakukan pementasan, saya pun harus dibimbing terlebih dahulu oleh pelatihnya. Duh, belum apa-apa aja saya udah dimarahin nih pemberani. Perhatiin aja apa dialognya, komunikasi gitu. Apa yang diomongin ada tektokannya. Jadi jangan main sendiri ya. Komunikasi aja matanya. Jadi perhatiin dia. Jadi saya... Kamu paham nggak?
Aku jelasin lagi ya. Kamu di sini sebagai ibu bos. Lalu nanti akan ada komedian di sana. Kamu respon aja dia, gitu ya. Oke. Paham? Kita latih ya. Iya. Yuk. Memang dalam pementasan itu harus ditekankan fokus ya pemberani. Kalau enggak, bisa-bisa saya malah mengganggu para talent lainnya nih saat show. Selanjutnya, saya pun langsung latihan serius bareng coach di sini. Ada beberapa kali pindah tempat yang harus saya lakukan saat show tadi. Saya harus naik turun dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan loh. Jadi nggak sembarangan. Pemberani, jadi saya baru aja selesai latihan blocking untuk nanti show. Saya deg-degan banget karena ini pertama kali untuk saya. Semoga saya bisa dan show-nya berjalan dengan lancar. Semangat pemberani! Ternyata di balik show di sini inilah kesibukan di belakang layarnya. Dari setiap detail blocking harus kita bicarakan terlebih dahulu, make up dan baju yang harus kita kenakan. Nah, pemberani, sekarang saya sedang ada di backstage, tepatnya di ruang makeup. Ini teman-teman yang hari ini akan main pada show hari ini juga. Mereka lagi siap-siap juga dan saya juga lagi ngantri untuk di makeup. Sambil menunggu make up, saya pun harus langsung bergegas untuk ganti baju yang akan saya pakai. Saya memang harus gercep pemberani supaya nggak kena marah coach. Pemberani, saya dari tadi udah dimarahin gara-gara saya terlalu lama ganti bajunya. Kini saya buru-buru karena yang lain udah pada siap tapi saya belum siap. Setelah make up dan baju selesai, saya pun harus cepat-cepat ikut briefing dengan teman-teman lainnya. Aduh, saya udah telat nih. Oke, mau diinformasiin. Kamu dari mana? Habis ganti baju. Gak diinfoin. Harusnya udah briefing. Maaf kak. Di sini pun saya diingatkan lagi nih pemberani untuk tetap fokus. Karena kalau salah, bisa-bisa saya kena marah lagi nih pemberani. Kamu harus fokus, gak boleh salah. Karena kalau salah sedikit, itu bisa mempengaruhi yang lain. Baik kak. Karena ini stage, bukan stage kayak di syuting yang bisa di-cut. Oke? Baik kak. Kamu harus ngerti ya. Baik kak. Oke. Dan setelah briefing selesai, kami pun melakukan doa bersama sambil memberikan semangat satu sama lainnya. Wah, rasanya deg-degan banget pemberani. Semoga lancar ya semuanya. Pemberani rasanya deg-degan banget, ini show-nya sebentar lagi udah mau mulai. Dan aku akan masuk dari pintu sini. Semoga aku tidak mengecewakan hasilnya. Inilah keseruan kami sebagai para talent di show kali ini. Kondisi backstage yang ramai akan talent yang bersiap untuk tampil di depan panggung. Adanya adegan mobil, motor, api, dan berbagai keseruan alur cerita menjadikan acara ini sebagai salah satu show terfavorit pengunjung. Show ini berjalan sekitar 15 menit lebih pemberani. Banyak dari para talent pun yang kadang terlihat lumayan lelah karena harus berlarian dari tempat satu ke tempat lainnya. Di sini pun kita sebagai talent harus hati-hati dalam setiap gerak yang akan kita tampilkan. Karena banyaknya kendaraan dan efek api yang kadang bisa membahayakan diri kita. Wah, tidak pernah terbayang sebelumnya. Saya bisa bergabung menjadi salah satu bagian penting dalam stunt show ini bersama para talent-talent pilihan terbaik. Pemberani, akhirnya show-nya udah selesai. Aku rasanya seneng banget, lega banget. Dan show-nya sekeren ini. Dan timnya keren banget. Aku merasa dihargai sudah terlibat dalam show hari ini. Hari ini pun rasanya senang bagi saya bertemu dengan semua para petugas yang ada di Trans Studio ini. Mencoba profesi baru yang awalnya saya pikir mudah dan tidak memiliki resiko. Pemberani, setelah hari ini saya merasakan menjadi pekerja Trans Studio Cibubur, mulai dari pekerjaan maintenance, operasional, dan bahkan sampai jadi talent hari ini. Saya merasakan semuanya dari pagi hingga malam ini, rasanya capek, puas, dan saya melihat semua petugas-petugas di Trans Studio Cibubur ini memiliki skill yang luar biasa, memiliki tanggung jawab untuk kelancaran pekerjaan mereka di sini dan safety-nya para pengunjung yang ada di Trans Studio Cibubur. Seperti tadi, saya merasakan takut ketika saya harus menjadi pekerja maintenance, melihat bagaimana ketinggiannya wahana bumerang. Saya tidak terbayang mereka melakukan itu setiap hari dan mungkin sebenarnya mereka takut, tapi mereka tetap melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab yang mereka pegang.
Dan pada show ini saya terlibat menjadi talentnya. Saya sangat senang. Saya melihat semua talent di sini bekerja dengan fun dan memberikan yang terbaik untuk para pengunjung Trans Studio Cibubur. Jadi untuk semua teman-teman jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun. Berani coba, coba kalau berani.